Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingatkan cara penambangan yang baik. Setelah ditambang, ditata dan dilakukan reklamasi yang baik, termasuk menjaga mata airnya. Kalau semua ini dilakukan, maka hasil akhirnya akan baik. Hari Bumi tahun 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadiri peringatan Hari Bumi di penambangan batu Desa Bulu Payung, Kecamatan Kusugihan, Cilacap. Gubernur secara terbuka menyampaikan cara penambangan yang baik termasuk mata air di dalamnya, sehingga nantinya masyarakat akan paham dan hasil akhirnya akan baik. Kegiatan diawali dengan penanaman pohon bersama, dilanjutkan peninjauan beberapa stand dari pabrik semen, Pertamina, dan PLN, serta pemberian berbagai penghargaan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penambangan batu tidak bisa dipungkiri, masih banyak dibutuhkan untuk pembangunan. Namun jika penambangan tidak dilakukan dengan baik, maka dampaknya akan berpotensi merugikan masyarakat, seperti potensi jalan rusak, potensi kecelakaan tinggi akibat mobil rusak, dan dampak lainnya. Karena itu, perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat paham, sebenarnya banyak yang bisa digali untuk mendapatkan rezeki. Namun, jangan lupa perhatikan lingkungan, perhatikan suara rakyat, karena rakyat pasti tidak mau jalannya dirusak. Pas Hari Bumi tadi saya sampaikan secara terbuka bahwa penambangan kita mesti didorong pada good practices mining, ya, tata cara penambangan yang baik. Pertama sudah ditambang, ya setelah itu direklamasi. Hati-hati, banyak sumber mata air mesti menjadi perhatian. Kalau ini semua sudah bisa dilakukan, maka sebenarnya hasil akhirnya akan baik. Ya. Karena faktanya memang kita butuh banyak sekali, besar sekali kebutuhan material untuk pembangunan ini. Nah, tapi ya jangan ilegal. Ilegal itu satu, pasti melanggar tata ruang. Dua, biasanya nama juga ilegal, pasti nggak ada izin. Tiga, kemudian memunculkan potensi friksi yang sangat tinggi, karena biasanya ini punya backing. Setelah itu jalannya rusak. Setelah itu potensi kecelakaan tinggi karena truknya biasanya odol. Nah, inilah saya sampaikan secara terbuka agar semuanya paham, sehingga nanti pada saatnya kita melakukan pembinaan, mereka bisa itu. Tapi kalau tidak, ya pasti akan ada penegakan hukum. Padahal dengan posisi kebutuhan batuan galian C yang sangat tinggi, kita bisa atur kan sebenarnya tempatnya di mana, tata cara seperti apa, sehingga kalau orang mau cari rezeki, waduh banyak sekali. Tapi tolong perhatikan kondisi lingkungan, perhatikan suara rakyat karena rakyat pasti juga tidak mau lingkungannya rusak. Mari kita rawat bumi ini baik-baik. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah, Kepala Cabang Dinas ESDM sewilayah Jawa Tengah, dan Kepala UPT Laboratorium ESDM. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 dan Bupati Cilacap, Kapolresta Cilacap, dan Dim 0703 Cilacap, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, serta pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas, Forkompimcam dan sejumlah kepala desa Cilacap dan Banyumas, sejumlah perguruan tinggi Universitas Sudirman, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Universitas Politeknik Cilacap, pelaku usaha air tanah, pelaku usaha tambang, pelaku usaha ketenagalistrikan, dan pelaku usaha energi. General Manager PT Pertamina RU 4 Cilacap, General Manager PT PLN UID Jateng dan DIY, Manajer PT PLN UP3 Cilacap, Manajer PT PLN UP3 Purwokerto, Manajer PT PLN ULP Cilacap Kota, Manajer PT PLN ULP Gombong, Manajer PT PLN ULP Kroya, Manajer PT PLN ULP Majenang, Manajer PT PLN ULP Sidoreja, Manajer PT PLN ULP Purwokerto Kota, Manajer PT PLN ULP Banyumas, Manajer PT PLN ULP Wangon,
Manajer PT PLN ULP Aji Barang, Direktur Eksekutif Institut Financial Service Reform. Direktur Utama Perumda Tirta Satria Purwokerto, Direktur Utama Perumda Tirta Wijaya Kusuma Cilacap, Direktur Plan PT Tirta Investama Klaten, Direktur PT Solusi Bangun Indonesia TBK, Direktur PT Batu Mulyo Berjaya, Direktur PT Toya Danagaya, Direktur PT Muara Jaya Abadi, Direktur PT Sinar Tambang Arta Lestari, Direktur PT Satria Utama Indonesia, Direktur PT Berkat Rezeki Fadoli, Direktur PT Wukir Selo Pratama, Direktur PT Dinar Batu Agung, Direktur CV Surya Mandiri Abadi, Direktur CV Aditama Mandiri, Direktur CV Smart Indo Cipta, Direktur CV King Aflah, Direktur CV Harapan Kaya, Direktur CV Prihatin Karban Mulia, Direktur CV Bumi Esa Sejahtera, Direktur CV Nagaliar, Direktur CV Brian Urip, Direktur CV Watu Gunung Jaya Makmur, Direktur CV Supri Jaya Abadi, Direktur CV Mitra Handal Abadi, pemegang IUP OP atas nama Cipta Wahyuni, pemegang IUP OP atas nama Haji Ahmad Kholifan, dan para pemegang IUP. Dari Cilacap, Ramyana Bunymas TV melaporkan.